yaitu adalah memahami Al-Quran. Di buku LKS kalian dan di buku LKS yang ini dari Kemenag itu isinya sama-sama memahami Al-Quran juga ada, tapi mungkin direvisi lebih lengkap di yang dari Kemenag. Itu memahami Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri sudah tahu kan? Silakan dibaca. Siapa? Gini ya? Oke. Iya, buka dibaca. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir atau bersambung. Oke. Dan di situ kan sudah ada dalil dari Al-Quran sendiri dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang bunyinya inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Seperti itu. Dan juga ini ada beberapa referensi, beberapa macam pengertian dari Al-Quran sendiri. Yang tadi dibaca Mbak Dini itu kan dari Al-Yani. Nah, selanjutnya menurut Al-Asy'ari, silakan Mbak Jansi mungkin mau baca. Ada di sini ada menurut Al-Asy'ari, yaitu kata Al-Quran berarti lafaz. Artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata dari yang kalau dari corona itu dijadikan sebagai nama kumpulan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti sudah tahu ya kalau Al-Quran ini mukjizatnya jatuh ke Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini memiliki banyak pengikut, jadinya yang namanya juga dari menurut Imam Al-Asy'ari ya, pasti banyak pengikutnya. Yang ketiga itu menurut Al-Faro. Nah, kata asal Al-Quran menurut Al-Faro itu qoro'inun, yang merupakan bentuk jamak dari qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yang keempat, itu ada pengertian Al-Quran menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran itu berasal dari Al-Qur'u, yang mengikuti susunan pola atau wazan fu'lanun, yang artinya jamak atau kumpulan. Nah, argumen pendapat ini karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Dan juga pendapat ini didasarkan karena Al-Quran itu mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan selanjutnya yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut pengertian Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu isim alam atau nama asli. Al-Quran itu nama asli, nggak ada kayak tadi kan ada Al-Qur'u, terus Corona, terus dan yang lain itu kan. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu nama aslinya Al-Quran, nggak ada dari bentuk ini, dari bentuk kata ini, nggak ada. Jadi Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu kayak Zabur, Taurat, dan Injil. Seperti itu ya. Nah, dan perbedaan pendapat tentang definisi ini itu disebabkan adanya berbeda sudut pandang dari yang menyimpulkan yang mendefinisikan Al-Quran tersebut beda pendapat, yang mana mereka tuh Al-Quran dari bahasa ini, Al-Quran dari ini, kata ini. Jadi akhirnya timbullah beberapa pendapat seperti itu ya. Nah, ini juga ada banyak nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran
Al-Quran sendiri. Al-Quran paling populer dan sering dilekatkan. Kayak ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yaitu pembedaan antara yang benar dan yang batil, yang buruk ya. Nah, selanjutnya yaitu ada nama-nama Al-Quran yang lain yaitu Alkitab. Al-Quran juga sering disebut Alkitab. Mana tahu kitabullah, yang artinya kitab-kitab Allah. Juga ini ditulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi tidak ada yang ragu, ini kitab Al-Quran memang seperti itu. Yang ketiga itu ada nama Al-Quran dari kitab lain, Al-Furqan. Terus ada Az-Zikir, At-Tanzil, seperti itu. Nah, dari berapa nama-nama ini yang pasti ini jadi satu yaitu Al-Quran. Yang seperti yang kita tahu ya, Al-Quran. Sudah yang mungkin orang-orang yang lain di luar tahu Alkitab, ternyata mungkin menurut kita Al-Quran enggak. Mungkin ya dari selain agama kita Alkitab, mungkin kayak kitab Zabur, Injil, Taurat seperti itu ya. Dan jadi Al-Quran yaitu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang lafadznya autentik sebagai mukjizat. Jadi Al-Qur'annya sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Itu Al-Qur'an juga disampaikan kepada umat manusia, umat muslim khususnya secara mutawatir atau ditulis di dalam mushaf seperti yang sudah kita baca. Biasanya kalau ngaji itu mushaf itu ditulis kan. Dan dengan surat Al-Fatihah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu ya. Dan juga seperti tadi Al-Quran itu banyak namanya. Ada Tanzil, ada Alkitab, ada Al-Quran sendiri, ada Al-Furqan, ada Az-Zikir. Itu. Terus ini paham ya? Oke. Ya cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.